Yang saya hormati juga Bapak Nanang Wijanarko selaku Ketua RT 13, Bapak Wayan Ketua RT 16, dan para tokoh yang hadir pada malam hari ini, juga Bapak Ibu yang menjadi peserta Kasarangka pada malam hari ini yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi tentang peran serta sebagai anggota legislatif. Ya, tentunya tadi sudah sedikit dikupas. Ya, saya hanya menyampaikan visi misi saya, kenapa saya tertarik untuk terjun politik. Memang saya sudah untuk secara struktural saya menjadi wakil ketua PAC untuk PDI Perjuangan Tambun Selatan, dan saat kiprahnya sudah 5 tahun lebih saya terjun di politik di secara struktural. Tetapi ada yang memang saya tertarik, yaitu tentunya buat masyarakat, khususnya Bumi Sani Permai. Kalau kita lihat Bumi Sani Permai, DPT-nya kurang lebih 5.000, dan itu sangat potensi buat kita untuk membangun lingkungan kita. Ini yang selama ini mungkin masyarakat, dan yang harus saya sampaikan supaya kita sama-sama mengedukasi masyarakat, pentingnya suara kita sangat berharga. Jangan sampai suara kita diberikan pada orang yang sama, akhirnya kita sia-sia. Dan perlu saya garis bawahi juga, saya Putra Bumi Sani, mohon izin kalau mungkin ada di luar Bumi Sani, bukan berarti saya nggak menunjukkan wilayah, tapi memang khususnya saya sampaikan bahwa saya Putra Bumi Sani, dan satu-satunya Putra Bumi Sani yang tahun 2024 saya putra tunggal untuk mencalonkan untuk legislatif. Tentunya visi-visi saya satu, masalah ketenagakerjaan. Di Kabupaten Bekasi itu banyak pabrik ribuan, dan yang investasi di Kabupaten Bekasi itu kurang lebih 32 negara. Tapi anak-anak kita untuk cari kerja aja sudah susah, ya. Harus membayar, ya. Bukan ratusan ribu, tapi jutaan. Memang bukan rahasia umum. Banyak yang sudah mengalami bayar, tapi nggak kerja juga. Itu yang nanti yang akan saya perjuangkan. Saya jika nanti saya duduk, pasti saya sebagai anggota dewan pasti akan menjalin komunikasi buat pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, katakan saya akan nanti meminta jatah bahasa kasarnya, karena biasanya kontrak itu biasanya per 6 bulan atau 1 tahun. Jika saya nanti minta jatah buat anak-anak kita per 6 bulan 10 aja, buat kita nanti bukan kita uang ke pabrik itu, tapi buat anak-anak kita. Kalau mereka nggak kasih, ya coba kita sidang. Karena pabrik-pabrik itu banyak yang untuk ambil, pasti banyak yang melanggar lingkungan juga. Mereka akan berpikir ulang 1000 kali. Saya bukan minta uang, tapi buat masyarakat saya. Jika saya menguasai 20 perusahaan yang saya kasih contoh, 10 kali 20 dan 200. Itulah nanti akan kita berikan buat anak kita. Jangan kita jual lagi, tapi nanti biar kader-kader kita lah. Misalnya di Bumi Sani nanti kita kasih kota ada 20 atau 10 nih buat sahabat Kasera. Yang kita pesan jangan sampai dijual, supaya anak-anak kita bisa bekerja. Itu nanti yang akan saya perjuangkan. Mudah-mudahan, tapi semuanya itu harus yang bersama-sama kita. Yang kedua, masalah pendidikan. Program Indonesia Pintar itu memang
kita fasilitas negara sudah banyak sekali ya, tapi belum sampai ke masyarakat. Dari SD sampai kuliah bisa anggota dewan itu mempunyai kota untuk membawa anak-anak kita yang tidak mampu atau yang berprestasi supaya mereka bisa menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Contohnya bisa dari SD, keluarga nggak mampu, tapi tetap kita harus mengikuti proses, yaitu apa persyaratan menjadi apa, mengikuti program Indonesia Pintar ya, mungkin SKTM. Nanti dia orang tua itu mengajukan ke sekolah nanti yang mengikut ke dinas. Nah, kita sebagai anggota dewan nanti kita yang mendorong di dinas pendidikan, pasti bisa itu, karena kita juga ada kewenangan juga dari situ. Yang ketiga, masalah kesehatan. Kami sahabat KCR sudah berjalan, saya sudah bekerja 1 tahun 4 bulan ini, dan memang kalau dipikir saya sudah cukup lama juga bekerja, sedangkan caleg-caleg yang lain itu belum, baru begitu DCT mereka baru bekerja, habis duit katanya. Tapi memang iya, cukup melelahkan juga saat pekerjaan saya. 1 tahun 4 bulan saya sudah mengibarkan bendera saya. Secara de facto saya sudah bekerja 10 desa untuk Tambun Selatan. Apa sih yang kami lakukan? Yaitu kami membantu orang-orang yang pantas dan layak kita bantu. Entah tengah malam, entah siang hari, entah pagi. Seperti pagi saya sampai jam 4 masih ngurusin orang kecelakaan, minta dikirim ambulan. Dan sahabat sekalian, sampai sekarang konsisten memberikan pelayanan ambulan 24 jam kita berikan buat masyarakat. Dan kan kita juga banyak bantu beberapa orang yang membutuhkan ambulan buat jemput jenazah dari rumah sakit ke rumah duka. Itu sampai sekarang ada beberapa orang yang saya nggak tahu, karena mereka udah tahu sahabat KCR itu memang konsennya passionnya di sosial. Itu yang kami kerjakan. Tapi semuanya ini masih kita lakukan lewat kantor pribadi dan masih terbatas. Banyak juga seperti KIS kita berikan buat orang-orang yang nggak mampu harus dirawat rumah sakit. Kita kalau membawa orang yang ke rumah sakit yang nggak punya biaya udah banyak, mungkin nggak kita itu. Bahkan KIS juga kita sudah mengelontorkan mungkin puluhan juta juga. KIS ini memang gratis juga, tapi kita berikan, kita lewat orang-orang yang harus kita kerjakan itu kan harus pakai transport juga. Ada masyarakat yang hari ini harus dirawat rumah sakit, KIS-nya besok harus jadi. Itu kalau nggak bisa kita lewat dan tapi biasanya saya dorong pakai KIS. Itu kalau kita urus 1 hari itu saya harus menggunakan 500.000 itu. Ini contoh kecil aja. Jadi memang KIS gratis, tapi kita semuanya kan proses perlu biaya. Dan kita juga salah satunya juga memberikan bantuan kursi roda. Misalnya juga sudah ada yang kita berikan bantuan kursi roda. Bahkan saya juga sampai hari ini belum ketemu ini warga, tapi saya sudah tahu yang kita bantu. Karena pas waktu itu kita mau simbolik serah terima, tapi udah kita pilih duluan. Tim saya ada serangan jantung. Tapi itulah yang kita lakukan. Intinya saya concern di sosial. Mudah-mudahan nanti ke depan juga saya tetap akan turun ke bawah. Yang menjadi concern kita masalah tenaga kerja, yang masalah sosial, pendidikan, kesehatan. Dan saya akan tetap berjanji khususnya buat masyarakat Misani, tetap saya akan merawati semuanya itu supaya nanti ke depan saya juga gampang. Saya juga bekerja sama dengan Bapak Budi Tumai, beliau provinsi, karena kita punya PR juga untuk mengatasi banjir di Misani.
ini yang menurut saya kan